itu sudah membuat tugas PJBL tahap 1, tapi masih ada beberapa yang miss ya. Jadi perlu kita kaji kembali bagaimana cara membuat tugas project based learning ya di dalam pendalaman materi profesional, ya, khususnya dalam analisa materi. Baik Bapak Ibu, harapan dari tugas PJBL ini Bapak Ibu, harapannya yang pertama yaitu Bapak Ibu bisa melakukan analisa atau analisis materi pembelajaran secara kontekstual dan mampu melakukan pengembangan materi ajar kontekstual ya, khususnya materi profesional PAI, elemen Al-Quran, hadis, fikih, akidah, akidah akhlak, sejarah peradaban Islam. Kemudian yang kedua, harapannya yaitu Bapak Ibu mampu mengembangkan materi ajar ya, materi ajar, kemudian model, strategi dan metode pembelajaran PAI. Nah, ini dijadikan sebagai proyek. Nah, jadi Bapak Ibu atau mahasiswa dalam hal ini mampu membuat proyek untuk menyelesaikan permasalahan yang Bapak Ibu selesaikan ya, yang Bapak Ibu hadapi. Ini harapan secara umum Bapak Ibu. Nah, langsung saja kita masuk di tahapan pembuatan proyek atau analisa materi PJBL. Jadi Bapak Ibu, jadi membuat PJBL itu dibagi menjadi 6 tahap. Ya, kalau di K1 pokoknya ketika masuk di perkuliahan mata kegiatan profesional gitu atau perkuliahan pendalaman materi profesional, maka modul 1 itu yang materi profesional itu yang pertama itu Bapak Ibu melakukan identifikasi masalah ya. Jadi Bapak Ibu di sini bisa menemukan beberapa permasalahan ya tentang pembelajaran atau tentang materi pembelajaran. Kemudian dirinci permasalahan itu ya. Kemudian dikelompokkan menjadi konsep, fakta, prinsip, prosedur, metakognitif, kontekstual, dan integrasi. Nanti secara sistematis Bapak Ibu akan kita nanti langsung secara praktis itu kita nanti langsung membuat contoh. Nah, contoh secara sistematis itu sudah ada di LMS. Jadi yang Bapak Ibu hari ini kerjakan di modul 1 profesional itu ya hanya identifikasi masalah. Itu ya. Ya tentu Bapak Ibu karakteristik masalah PJBL itu ya sangat kompleks ya. Banyak sekali masalah khususnya dalam materi pembelajaran. Ya, silakan nanti Bapak Ibu nanti menggali masalah yang dihadapi. Nah, nanti Bapak Ibu di modul 2 itu eksplorasi penyebab masalah. Ya, setelah menemukan atau dan mengidentifikasi masalah, di situ Bapak Ibu melakukan eksplorasi kira-kira penyebab masalah itu apa melalui kajian literatur review. Jadi melalui kajian teori ya dari buku, jurnal ya atau dokumen yang relevan. Itu di modul 2 ya atau di tahap yang kedua. Nah, kemudian lanjut di modul 3. Nah, modul 3 itu hanya mengerjakan eksplorasi penyebab masalah ya. Eksplorasi penyebab masalah. Tapi dalam kajian realitas review. Jadi ketika masalah sudah diidentifikasi, kemudian dieksplorasi, ya, dengan apa? Dengan realitas review, yaitu kita mencari pendukung dari masalah yang ada itu dari mana? Dari wawancara, observasi, atau data-data terkait, atau studi dokumentasi.
Ya, di sini wawancara bisa kepala sekolah, bisa pengawas atau pihak terkait ya, stakeholder, mungkin orang tua gitu ya. Nah, itu di modul yang ketiga. Di modul yang keempat, itu Bapak Ibu mengerjakan tahap yang keempat, yaitu analisis penentu penyebab masalah. Gitu ya. Jadi menganalisis akar penyebab masalahnya itu apa, kemudian menentukan akar penyebab masalah utama, ya, masalah yang sudah Bapak Ibu identifikasi. Kemudian masuk tahap yang kelima, di modul yang kelima, yaitu analisis penentu dan solusi. Setelah nanti melakukan Bapak Ibu nanti melakukan analisis terhadap penentu masalah dan di situ Bapak Ibu melakukan apa? Solusinya apa untuk menyelesaikan masalah? Ya tentu dilandasi dengan kajian literatur dan analisa empirik. Nah, setelah Bapak Ibu di tahap kelima sudah menentukan solusi, nah kemudian Bapak Ibu di tahap yang keenam atau di modul yang keenam, Bapak Ibu menyusun rencana aksi, ya, menyusun rencana aksi. Dalam hal ini, ya tentu salah satunya adalah bagaimana membuat pengembangan materi ajar. Pas banyak yang lain ya, yang lebih kompleks, Bapak Ibu nanti bisa membuat proposal, gitu ya. Oke. Nah, secara praktis Bapak Ibu akan kita sampaikan nanti secara runut ya, bagaimana tahapan-tahapan yang ada dalam PJBL. Oke. Nah, yang pertama yang sudah Bapak Ibu lakukan itu kan melakukan identifikasi masalah. Nah, tadi sudah saya sampaikan, jadi Bapak Ibu di sini diminta untuk menemukan beberapa masalah tentang materi pembelajaran, gitu ya. Kemudian dirinci, kemudian rincian masalah itu secara ideal Bapak Ibu, ini ideal ya. Secara ideal dirinci dalam tataran konsep, fakta, prinsip, prosedur, metakognitif, atau kontekstualisasi dan integrasi. Bagaimana Pak contohnya? Contohnya sudah ada di LMS ya. Dari dosen sudah menyampaikan contoh secara sistematif deskripsi daripada apa itu isi daripada identifikasi masalah. Contohnya seperti ini. Contoh yang dihadirkan ini clue-nya adalah yang pertama Bapak Ibu menentukan tema. Contoh misalkan tema tentang penyebaran berita hoax di kalangan pelajar atau bagaimana cara apa namanya mengantisipasi penyebaran hoax di kalangan pelajar. Nah, dalam tataran fakta, ya kita dapat mengetahui bahwa masyarakat itu khususnya pelajar itu banyak yang terlibat dalam penyebaran berita hoax itu Pak fakta. Ya, itu fakta yang terjadi seperti itu. Jadi bahkan 60% dari masyarakat Indonesia itu penyebar berita hoax itu fakta. Dalam tataran konsep itu tentu Islam itu melarang menyebarkan berita bohong. Nah, tentu ini juga berkaitan dengan materi Al-Qur'an, ya, materi Al-Qur'an, hadis, fikih, akidah, akhlak, dan SPI. Itu kalau kita mengintegrasikan atau kita melihat dalam materi bahan ajar atau materi ajar. Jadi secara konsep ya secara umum bahwa penyebaran hoax itu Islam melarang. Oke, secara prosedur itu bagaimana? Prosedur itu contohnya kalau tadi temanya penyebaran berita hoax, berarti berita itu sebelum disebar perlu dibaca sampai selesai, diverifikasi dan diseleksi. Itu prosedurnya seharusnya seperti itu. Nah, metakognitifnya apa? Jadi di situ metakognitif itu ketika kita melihat ada penyebaran berita hoax yang marak di kalangan pelajar atau di masyarakat, itu bagaimana Bapak Ibu itu peka terhadap masalah itu, ya. Bapak Ibu dapat melakukan tindakan cepat, ya, melakukan langkah-langkah solusi atas permasalahan yang dihadapi, melakukan refleksi setelah melakukan tindakan. Contoh misalkan ini metakognitif, ketika kita melihat apa dampak dari
penyebaran berita hoax, apabila penyebaran berita hoax itu dibiarkan, maka akan mengganggu kestabilan negara dan lain-lain. Nah, dalam tataran kontekstual, yaitu menghubungkan materi ajar PAI dengan realitas sosial atau fenomena sosial keagamaan di masyarakat. Itu jadi materi ajar itu kontekstual, ya. Itu disebut dengan kontekstual. Jadi materi ajar itu ya harus dengan realitas sosial. Nah, realitas sosial yang kita salah satunya di sini masalah yang kita ambil adalah tentang penyebaran berita hoax, ya. Integrasi yaitu menghubungkan materi sosial, ya, teknologi, politik, dan ekonomi. Ini Bapak Ibu, contoh yang diberikan di LMS memang cukup kompleks ya. Tapi nanti ada contoh sederhana. Nanti kita akan kaji di belakang. Ini adalah kita berbicara tentang idealis ya. Secara idealis, isi dari identifikasi masalah adalah ini. Nah, ini secara sistematis kan sudah ada di dalam contoh. Nah, selanjutnya di tahap yang kedua, ya nanti besok Bapak Ibu melakukan modul yang kedua, materi profesional itu eksplorasi penyebab masalah melalui literatur review. Nah, jadi ini Bapak Ibu menghadirkan teori-teori yang relevan dengan tema atau permasalahan yang diidentifikasi. Nah, contoh itu tadi penyebaran hoax di kalangan pelajar ya, contoh yang tadi itu. Nah, ini apa literatur review-nya ini? Para pelajar tanpa merusak ketahanan pribadi mereka dan berpotensi mengganggu ketahanan nasional. Ini dikutip dari hasil penelitiannya dan dikutip dari jurnal atau hasil penelitian Abdul Haris Subarjo dan Wita Setianingsih tahun 2020. Selanjutnya, juga kajian literatur review, salah satunya mengambil dari referensinya Hakiman. Masih meragukan, cukup berhenti pada dirinya. Dan orang membetulkan informasi yang sudah terlanjur menyebar untuk menghapusnya. Hakiman 2019. Nah, literatur review juga bisa mengambil dari Al-Quran. Apalagi Quran itu juga disandingkan dengan materi ajar kita. Ya. Di situ ada Quran surah Al-Ahzab ayat 70 sampai 71. Ya kan tentang penyebaran berita hoax disebutkan kan. Kemudian ada Al-Hujurat ayat 6. Nah, juga kita bisa melihat dari sisi sejarah hoax pada masa Nabi. Ya. Itu kelompok Abdullah bin Salul ya, sehingga terjadi konflik antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin pada abad ke-5 ini kalau kita melihat dari sisi sejarah. Dan dari sisi tauhid ya, informasi yang kita produksi dan kita sebarkan akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu perlu check and recheck. Nah, ini satu review ya. Dan ini yang Al-Qur'an kemudian sejarah tauhid itu adalah kita mencoba untuk menghubungkan permasalahan kita itu dengan materi ajar yang ada di sekolah ya. Nih, secara ini contohnya agak kompleks ya. Silahkan nanti Bapak Ibu bisa melakukan ini. Pak, bagaimana kalau literatur review itu hanya mengutip dari jurnal atau buku, ya enggak apa-apa. Dan teori-teori lainnya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu melakukan eksplorasi penyebab masalah ya, dengan realitas review ya. Jadi dalam hal ini Bapak Ibu menghadirkan kajian fakta empiris berkaitan, nah tadi contohnya nyambung di atas ya tentang penyebaran berita hoax. Nah, Bapak Ibu bisa menghadirkan fakta empiris. Contoh, misalkan menurut hasil survei kata data, saya Bapak Ibu klik di yang KIC itu nanti muncul itu link
linknya ya langsung menuju di Kemenq.go.id ya. Ada sekitar 30-60% orang Indonesia terpapar hoax. Itu reviewnya seperti itu, reality review. Kemudian data dari Kementerian Komunikasi, ini kalau diklik akan langsung masuk ke websitenya, ya, website Kementerian Komunikasi dan Informasi mencatat jumlah pengguna di Indonesia telah mencapai sekitar 132,7 juta orang. Data Kemenkominfo menyebutkan bahwa ada sekitar 800.000 situs di Indonesia yang telah terindikasi sebagai penyebar informasi palsu atau berita hoax. Itu adalah realitas. Nah, kemudian Bapak Ibu, hasil observasi atau hasil wawancara juga bisa disampaikan di tahap yang ketiga ini. Hasil wawancara dengan teman guru di sekolah kami mengajar, nama gurunya siapa, kemudian nama sekolahnya di mana, ya, menyampaikan bahwa saya punya grup alumni. Banyak sekali menjelang pilkada berita miring pada salah satu calon presiden pada masa Pilpres 2004 kemarin. Ini adalah contoh ya, contoh dari realitas review. Ya, jadi Bapak Ibu, masalah yang sedang dikaji itu kemudian realitas reviewnya gimana? Jadi Bapak Ibu wawancara kepada kolega di situ ya, kepada kepala sekolah, pengawas tentang masalah yang Bapak Ibu kaji. Itu sebagai kajian untuk bisa menggali penyebab masalahnya apa. Oke. Nah, selanjutnya yaitu analisis penentu penyebab masalah. Setelah Bapak Ibu melakukan kajian literatur, ya, literatur review dan realitas review, kemudian Bapak Ibu di situ melakukan analisis sebenarnya penyebab masalahnya apa, ya, sehingga Bapak Ibu itu dapat fokus pada dapat menentukan akar penyebab masalah utama dari penyebab masalah lainnya yang relevan. Jadi sekian dari identifikasi masalah yang sudah ada itu di atas identifikasi masalah, kemudian di situ Bapak Ibu mencari, menganalisis sebenarnya penyebab masalah dari berita hoax itu apa gitu kan. Nah, kemudian nanti difokuskan difokuskan penyebab masalahnya gitu ya. Jadi dalam hal ini Bapak Ibu menghadirkan analisa terhadap penentu penyebab masalah dari problem atau tema yang sedang dikaji. Contoh, dari analisa penentu masalah dari penyebaran berita hoax atau tema penyebaran berita hoax, misalkan satu, kemudahan akses, kemudian kurangnya literasi digital, kemudian algoritma media sosial, ada kepentingan politik, ya, kemudian materi ajar di sekolah belum sepenuhnya dikembangkan dalam mengintegrasikan dengan isu-isu sosial keagamaan modern. Nah, ini Bapak Ibu mencoba untuk menganalisis penentu masalah dari penyebaran berita hoax, itu salah satunya ini ya, contohnya ya, bahwa ada kemudahan akses, ya kurangnya literasi digital masyarakat, ya, kemudian ada kepentingan politik, ada juga kepentingan ekonomi gitu ya, supaya beritanya bisa dilihat baik di YouTube maupun di website, kemudian ketika banyak yang melihat dapat aksen ya karena ada iklan di situ. Nah, itu bisa bisa aja ya itu menjadi faktornya. Jadi faktor ekonomi. Ada juga ya faktor materi ajar yang ada di sekolah itu belum menyentuh isu-isu sosial modern seperti sekarang ya atau isu-isu sosial keagamaan modern. Selanjutnya Bapak Ibu melakukan analisis penentu solusi masalah. Setelah tadi Bapak Ibu menganalisis akar masalah gitu ya. Apa faktor penyebabnya gitu. Nah, setelah itu Bapak Ibu di situ melakukan Bapak Ibu nanti dalam deskripsi itu menghadirkan gambaran solusi atas masalah yang sedang dikaji. Ya, di antara solusi yang ditawarkan dalam mengurangi berita hoax
adalah melalui ini. Satu, edukasi literasi digital, peningkatan keagamaan media sosial, kolaborasi antar pihak, penyediaan informasi yang akurat. Nah, itu salah satu solusi dalam menyelesaikan permasalahan tentang penyebaran berita hoax. Atau yang kelima di situ, peran guru di sekolah itu harus menjadi pionir dalam mengatasi masalah ini. Guru dapat mengintegrasikan pembelajaran dengan kebijaksanaan siswa dalam menerima dan menyebarkan berita. Nah, ini Bapak Ibu, ini sudah ada gambaran tentang solusi masalah. Nah, selanjutnya Bapak Ibu di situ kemudian menyusun rencana aksi. Nah, itu di tahap yang keenam. Ini contoh ya. Contoh Bapak Ibu melakukan evaluasi dan refleksi dulu ya. Peran kami di sekolah akan mengajak siswa untuk terlibat dalam literasi digital dalam menyaring berita hoax. Setelah memiliki keterampilan menyaring berita hoax, diharapkan peserta didik secara kognitif mampu menelaah mana saja yang termasuk hoax. Secara afektif, meyakini pentingnya menguasai keterampilan menyaring berita hoax. Adapun secara psikomotor, peserta didik mampu berlatih menyaring berita hoax. Ini bagian daripada evaluasi dan refleksi. Selanjutnya, pengembangan bahan ajar dan strategi pembelajaran dengan mengintegrasikan isu-isu kekinian menjadi hal yang sangat penting dalam mensikapi penyebaran berita hoax. Apalagi materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti itu sangat relevan untuk ikut andil dalam menyelesaikan problem di masyarakat. Sehingga diperlukan pengembangan materi ajar PAI dan budi pekerti khususnya dalam materi adab bermedia sosial. Nah, kita udah mengkerucut nih solusinya. Jadi Bapak Ibu mengembangkan materi bahan ajar yang kalau kita Bapak Ibu lihat itu ada di kelas 11 bab 9 itu tentang adab bermedia sosial. Nah, Bapak Ibu sudah ada gambaran itu. Mengembangkan materi ajar bab 9 kelas 11 buku PAI Kurikulum Merdeka. Nah, itu tentang adab bermedia sosial. Nah, gitu. Kemudian Bapak Ibu menyusun langkah-langkah dan solusi. Ya. Langkah-langkah solusinya apa? Ya, contohnya ini. Untuk lebih sistematis dalam mengatasi penyebaran berita hoax pada kalangan peserta didik adalah dengan mengembangkan bahan ajar PAI dan budi pekerti dengan strategi efek, yaitu identifikasi, verifikasi, evaluasi, dan pengambilan keputusan. Langkahnya adalah diuraikan. Ini secara sistematis Bapak Ibu langkah-langkah ini sudah ada di contoh. Nah, kemudian rencana aksinya apa? Contoh ini adalah rencana aksi dalam pembelajaran. Ya, ini tahap perencanaan. Tahap perencanaan itu kegiatan pertama. Guru melakukan pengembangan bahan ajar atau materi ajar yang berkaitan dengan berita hoax, baik dari elemen Al-Quran, hadis, fikih, akhlak maupun sejarah. Kemudian yang kedua, guru membuat pengembangan materi ajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 11 kurikulum merdeka tentang adab dalam bermedia sosial. Di materi ajar disampaikan bahwa adab bermedia sosial meliputi niat yang baik, memilih teman yang baik, dan seterusnya. Ya. Kemudian sampai pada bersikap bijak, dapat mengambil hikmah atau mengambil kebaikan. Itu materi yang ada di dalam materi ajar yang ada dalam pegangan buku Bapak Ibu. Nah, setelah kemudian di situ Bapak Ibu, materi tersebut itu belum cukup kontekstual. Maka perlu dikembangkan bagaimana cara mengatasi berita hoax. Pada saat ini, maka guru di sini mengembangkan materi secara kontekstual melalui apa? Strategi efek dalam mengatasi penyebaran berita hoax. Nah, kemudian bagaimana tahap pelaksanaannya? Guru menyiapkan bahan bacaan digital berupa link, berita, atau clipping. Guru menyiapkan bahan analisa berita dari link YouTube. Kemudian guru membagi siswa beberapa kelompok
kemudian guru memberikan berita online dan berita offline, misalkan dari koran, dari majalah, atau berita dari link YouTube. Maka tahap yang keempat yang Bapak Ibu tawarkan di situ dalam proses pembelajaran tentang pengembangan strateginya pada tahap identifikasi. Karena tadi yang ditawarkan adalah mengembangkan bahan ajar dan juga mengembangkan strategi pembelajaran, ya. Tahap identifikasi, yaitu masing-masing kelompok melakukan identifikasi berita, yaitu dengan menganalisis berita dari berbagai sumber dan mengidentifikasi sumber-sumber berita untuk mengetahui kebenaran dari berita tersebut. Selanjutnya, siswa melakukan verifikasi tentang kebenaran berita tersebut melalui diskusi lintas kelompok dan mempresentasikan atau menyampaikan hasil verifikasi berita di depan kelas. Selanjutnya, masing-masing kelompok dan individu melakukan evaluasi terhadap berita yang diselidiki sehingga berita itu betul-betul dapat dipertanggungjawabkan. Nah, kemudian pada tahap selanjutnya, peserta didik dapat mengambil keputusan atas berita yang sudah diidentifikasi, diverifikasi, dievaluasi, kemudian pada waktu itu bisa mengambilkan keputusan sehingga dapat memutuskan bahwa berita tersebut itu penting dan orang lain perlu untuk mengetahuinya. Nah, ini adalah tahapan pelaksanaan. Nah, secara gamblang Bapak Ibu ada di contoh di LMS, ya. Ini hanya contoh saja. Jadi rencana aksi itu ya sistematis, ya. Dari mulai perencanaan, ya, kemudian sampai pelaksanaan, gitu ya. Di sini juga jangan lupa juga disampaikan, guru bersama peserta didik melakukan evaluasi, refleksi, dan tindak lanjut. Tuh. Ini Bapak Ibu juga bisa dengan menggunakan 5W1 1H. Ya, dengan menyusun pengembangan bahan ajar, atau Bapak Ibu secara kompleks bisa saja membuat proposal, misalnya bagaimana melibatkan kolaborasi dengan pemerintah daerah dalam mengatasi penyebaran berita hoax. Ini hanya contoh rencana aksi dalam pembelajaran. Jadi proyeknya tadi jelas Bapak Ibu, proyeknya mengembangkan materi ajar dengan cara apa? Memberikan tambahan di situ, memberikan tambahan di materi ajar, ya. Khususnya di situ memberikan berita atau melalui QR Key, ya, atau juga melampirkan clipping-clipping tentang berita hoax, ya, kemudian dari link YouTube. Di situ Bapak Ibu melakukan proses pembelajaran dengan proses dengan tahapan identifikasi, verifikasi, evaluasi sampai pada pengambilan keputusan. Nah, ini contoh ini saya kira secara sistematis sudah ada 6 lembar itu di lampiran, ya, yang ada di LMS. Nah, bagaimana Pak dengan contoh yang sederhana? Ya, banyak sebenarnya contoh yang sederhana dalam PJBL. Kalau tadi mungkin guru SMA gitu ya, Bapak Ibu yang ngajar di SMA. Bagaimana kalau di sekolah dasar? Ya, cari yang sederhana. Sesuai dengan kemampuan Bapak Ibu. Contoh bisa mengambil saja satu elemen. Kalau tadi kan contohnya cukup kompleks ya Bapak Ibu ya, PJBL-nya ya. Kalau ini contoh misalkan elemen Al-Quran, gitu ya. Bisa saja Bapak Ibu menemukan di materi ajar kelas 6 itu belum ada ilmu tajwid yang lengkap. Dan Bapak Ibu juga melihat kenapa siswa kelas 6 SD itu kok belum bisa membaca Al-Quran dengan tartil. Atau hanya menguasai ilmu tajwid tertentu. Oh, ternyata di materi ajarnya itu ilmu tajwid belum lengkap. Nah, kemudian guru di situ mengembangkan materi dengan memberikan